الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وعلهم في الآخرة بالنصر، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول الرسول نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن علي: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبلغ من أوتي خير الدنيا والآخرة قلبا سكيرا ولسانا ذاكرا وبيانا على البلاء وصابرا وزوجا لا تبكيه حيلا في نفسها والآن أما بعد. Masalah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal karena di hari Jumat yang berberkah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam satu undangan istimewa. Dan kalau saja mampu kita penuhi undangan tersebut, insyaallah kita akan dikumpulkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita yang berbawa dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya, tidak lupa makin selalu mengingatkan kepada diri sekalian dan kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang paling sering dilantunkan setelah salat adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini berarti, ya Allah ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Lalu sejatinya, apa itu kebaikan dunia dan apa pula kebaikan akhirat? Marilah sejenak kita mentadabburi hadis dari Nabiullah SAW yang telah kita dengar di awal kurban tadi. Yaitu ada 4 perkara yang barang siapa yang mendapatkannya, maka berarti ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan juga kebaikan dari akhirat. Yang pertama, orang yang mempunyai hati yang selalu bersyukur. Dan yang kedua, orang yang lisannya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang selalu bersabar ketika dia mendapatkan bala ataupun musibah. Dan yang keempat, orang yang mempunyai istri yang salehah yang tidak berkhianat pada dirinya dan juga harta suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mujam Al-Awsat, hadis nomor 7212. Meskipun hadis ini ada sebagian ulama yang menilai hadis ini baik, namun secara makna ada banyak hadis yang menguatkan kebenaran dari makna yang terkandung dalam hadis ini. Melalui hadis di atas, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita umatnya tentang 4 kebaikan yang mutu dan kualitasnya meliputi dunia dan akhirat. Maka apa saja keempat kebaikan tersebut? Yang pertama, saudara sekalian, adalah hati yang selalu bersyukur. Kebaikan dunia dan akhirat terletak pada hati yang selalu bersyukur. Hati yang bersyukur itu sejatinya adalah hati yang seperti apa? Hati yang bersyukur itu adalah hati yang senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Hati yang tahu cara untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berjasa kepada dirinya. Hati yang lapang, yang menerima kebaikan dan juga kebenaran.
Hati yang bersumur itu bukan berarti hati yang penuh dengan penyakit dan keburukan seperti pula di hati, dengki, kenarakan, merasa kabur dan juga semisalnya. Bayangkan saudara sekalian, jika hati kita dipenuhi oleh penyakit-penyakit kronis seperti itu, bukankah akan banyak pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat yang akan tertutup karenanya, dan pintu-pintu dosa akan terbuka lebar dengannya? Bukankah orang yang dimiliki adalah orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang ada pada dirinya, dan dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain? Kemudian akhirnya dia akan dekat dengan dosa-dosa seperti memfitnah, menggibah, namimah dan juga al-ghibah, tajassus, dan suka mencari-cari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kedua ini, yaitu kebaikan dunia dan akhirat, itu ada pada lisan yang senantiasa berzikir. Kemudian lisan yang manakah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan juga akhirat? Lisan yang senantiasa terikat selalu merasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar sebut, tapi ucapan yang keluar dari mulut dan lisannya adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Lisan yang ketika ditimpa musibah dan mendapatkan cobaan akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lisan yang ketika mendapatkan nikmat akan selalu berucap alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Lisan yang ketika melihat sesuatu yang buruk akan berucap na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lisan yang jika berbuat salah langsung bersegera untuk mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Dan lisan yang ketika mendapatkan sesuatu yang menakjubkan akan berucap subhanallah wa ta'ala. Jadi bukan lisan yang senantiasa mencela, bukan yang selalu menghina, memaki dan membaca aib-aib orang lain. Bukan lisan yang suka menghina dengan sebutan binatang, bukan pula lisan yang terbiasa melukai hati dan perasaan orang lain, apalagi saudara semuslim. Bukankah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, orang muslim itu sejatinya ialah orang lain yang merasa selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Dan di antara orang yang berat siksa di akhirat adalah orang yang orang lain takut akan keburukan yang ada pada dirinya, baik buruknya lisannya dan juga perbuatan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang sabar, yang selalu sabar menghadapi setiap ujian dan bala yang menimpanya. Yang ketiga, kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada jiwa dan raga yang sabar dan sabar menghadapi ujian. Ujian itu adalah sunatullah saudara sekalian. Setiap makhluk pasti akan diuji, entah itu kecil ataupun besar dari cobaan itu. Yang menjadi pembeda adalah sikap tatkala dia menerima ujian tersebut. Apakah dia bersabar atau sebaliknya mencaci maki ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima keputusannya, bahkan waliyadillah sampai menyerahkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini kita yang berjasa, namun kita tidak dianggap berjasa. Kita yang beramal, namun orang lain yang mendapatkan apresiasi. Tidak mengapa saudaraku sekalian. Bagi seorang mukmin, yang dia harap dan diridhoi adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, atau mendapatkan balasan dari sesama makhluk. Sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik makhluk adalah yang bertakwa dan senantiasa membunyikan kebaikannya. Mereka yang apabila hadir terkadang tidak dikenal oleh orang lain, dan apabila pergi orang pun tidak merasa kehilangan. Dirinya seakan-akan asing di dunia, namun lain menyebut kebaikan-kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pasangan hidup yang saleh. Yang keempat ini adalah kebaikan dunia dan akhirat, ada pasangan hidup yang saleh dan salihah. Memiliki pasangan hidup seperti ini tentulah memiliki bahagia tersendiri. Sebab setiap laki-laki bisa menjadi suami, sebagaimana setiap perempuan bisa menjadi istri. Namun tidak semua suami dan istri bisa menjadi pendamping hidup yang baik. Cukuplah dalam Al-Quran tentang hal ini menjadi renungan bagi kita bersama. Bukankah dalam Al-Quran ada kisah suami yang saleh bagaimana yang sebagai pembawa risalah, namun istrinya justru menjadi penentang dan berada dalam barisan kaum ingkar. Sebut saja misalnya Nabi Lut dan istrinya, dan juga Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya. Selain itu juga ada suami yang begitu nyata kekafirannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, namun istrinya menjadi salah satu wanita terbaik
ialah Siti Aisyah, istri Fir'aun laknatullah alaihi. Atau yang lebih parah daripada itu, suami dan istri bersekongkol menjadi penentang dakwah Nabi, bahkan menjadi musuh utama dalam lisan dan perbuatannya. Sebut saja Abu Lahab dan istrinya laknatullah alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada kita melalui firman-Nya dengan gambaran pasangan hidup yang sama-sama baik, pasangan suami istri yang berjalan searah setujuan, berpedoman dalam kebaikan, sabar dan taat dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ummahul mukminin, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Siti Sarah dan Siti Hajar dan yang lainnya. Cukuplah saudara sekalian, Al-Quran menjadi sebaik-baik pengingat dan pelajaran bagi dunia dan akhirat kita. Demikianlah penjelasan tentang sikap ada hadis tentang 4 kebaikan dunia dan akhirat. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir saat ini dan keluarga kita termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keempatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.